Selamat sore para hadirin subscriber yang senang pada sore hari ini. Hari ini kita akan eksklusif bersama Bapak Kadis Kesehatan Gorontalo Utara sesuai permintaan para netizen yang ada. Yang saya sebut nama beliau Pak Rizal Sukune Ya, SKM, ya, betul Pak ya, Kadis. ya. Oke Pak Kadis, berbincang-bincang sore hari ini yang di nuansa alam Pak ya. Seolah yang Kadis artinya yang support selalu untuk kita semua ya. Oke Pak Kadis, ini artinya perbincangan ini dalam kita tahu kan ini puskesmas seorang kepala dinas kesehatan ini kan kerjanya sangat banyak, belum lagi tugas kantor beberapa puskes yang diganu. Artinya untuk perkenalan dahulu ini Pak Kadis, apa yang Pak Kadis lakukan artinya untuk semangat? Artinya kan kadang orang stres Pak Kadis Ya. dengan artinya kesibukan lain. Kisi-kisinya kira-kira bisa diutarakan kepada Pak Kadis. Oke, terima kasih Bung Indra. Jadi alhamdulillah, yang pertama kita alhamdulillah hari ini di sore hari ini cukup baik ya suasananya, dan apa yang ditanyakan tadi, apa strategi kiat-kiat seorang pimpinan yang OPD besar, Iya. namun mulai dari pagi sampai sore dan sampai saat ini saya masih tetap semangat. Jadi yang pertama, perencanaan yang baik itu yang saya lakukan, dan itu perencanaan itu berdasarkan kebutuhan. Ya. Nah, sehingga dengan perencanaan untuk program baik fisik maupun non fisik itu kita lakukan berdasarkan schedule-nya, jadwal, sehingga semua terlayani. Apapun yang menjadi tugas kita, menjadi kegiatan kita, walaupun banyak, kita buat ada sistem pendelegasian, dan semua yang ada di dinas ini, mulai dari PTT sampai pimpinan itu satu informasi, satu pintu informasi. Betul. Artinya ketika kita melakukan sesuatu program, semua pasti harus tahu. Iya. Kita melakukan perencanaan itu, setelah perencanaan itu disosialisasikan di bidang-bidang. Sehingga untuk saya cukup memanage teman-teman kepala bidang, teman-teman kepala seksi, dan itu secara berjenjang. Jadi 3 bidang yang ada di sini setiap bulannya itu melakukan evaluasi. Tiap 3 bulan itu kita lakukan di tingkat pimpinan. Nah, ini yang satu-satunya juga membuat di dinas kesehatan ini walaupun dilihat dari luar itu cukup berat. Ya, karena pelaksana teknis apa semua itu kita lakukan secara berjenjang. Nah, bagaimana kita akan melayani pembinaan, bimbingan di wilayah puskesmas? Itu kita sudah bentuk tim. Jadi ada tim yang bertanggung jawab di bagian timur, bagian tengah, kemudian bagian barat, sehingga terpenuhi semua, terpenuhi. Bahkan puskesmas juga pun kita berikan kewenangan dengan berdasarkan informasi-informasi yang kita berikan kepada mereka. Hari ini OPD harus turun pada kegiatan musrembang, namun puskesmas itu bisa melakukan itu. Cukup saja kita informasi program 2021, kemudian apa yang kalau untuk program 2022 itu sesuai dengan kebutuhan yang ada di wilayah masing-masing, di desa masing-masing. Sehingga untuk saya pertama manajemen dinas itu kita buat seperti apa sehingga pimpinan tidak terlalu berat untuk mengerjakan itu. Kemudian yang berikut, koordinasi yang dilakukan setiap hari. Itu yang penting, betul. Pagi kita melakukan apel, itu kita akan merencanakan apa yang kita akan buat berdasarkan schedule yang kita sudah buat dalam 1 tahun. Kemudian sorenya kita akan melakukan evaluasi. Jadi di setiap kegiatan itu tidak akan terganggu karena memang sudah ada schedule-nya masing-masing.
Reschedule-nya sudah ada. Kan Bupati kan mendelegasikan ke Bapak ya, sebagai tim teknis di bawah. Jadi dalam kegiatan dinas kesehatan kan begitu rumit, tapi alhamdulillah saya lihat setelah Bapak nakodakan ini sangat teratur, rapi, dan artinya dinas kesehatan ini sudah meningkat untuk wilayah Gorontalo Utara ini sendiri, Pak, di bawah kepemimpinan atau di DKDS Bapak sendiri. Jadi Pak, menurut Bapak ini hal-hal pentingnya kesehatan bagi masyarakat, apalagi di tengah pandemi COVID seperti saat ini, apa yang Bapak lakukan begitu? Artinya menindaklanjuti perintah pusat, apalagi Bupati ya sebagai pemerintah daerah dan Bapak sebagai kepala dinasnya, apa yang Bapak lakukan step by stepnya selalu? Saat ini memang kita mungkin hari ini saya mungkin sudah masuk ke bulan ke-7 ya. Bulan ke-7 sebagai pimpinan di Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo Utara. Itu saya lakukan di setiap rapat. Rapat ini kita buat 2. Kan memang ada rapat rutin antara puskesmas dengan. Nah, ini kita berbagi, kita buat jadwal. Ini setiap minggunya itu ada kita melakukan fit count. Nah, kemudian yang berikut jika ada program-program baru yang harus dijalankan, karena itu masalah teknis, maka kita undang, tapi tetap memperhatikan broadcast ya. Broadcast. Nah, alhamdulillah semua apa yang menjadi tanggung jawab daripada setiap puskesmas, setiap bidan, setiap seksi itu dilaksanakan. Saya tidak mau terjadi penundaan-penundaan kegiatan program. Nah, dalam setahun itu kita sudah melakukan perencanaan, reschedule-nya bagaimana, kemudian ke bulannya, kemudian harinya. Jadi itu, sehingga tidak saling tabrakan kegiatan kita. Nah, bagaimana melakukan ketika itu kegiatan kita hari ini, kemudian ada kegiatan di pemerintah daerah ataupun di provinsi. Nah, ini yang selalu kita antisipasi. Dalam satu hari itu kita ada waktu menunggu untuk kegiatan yang ada di pemerintah daerah, rapat. Dan paling banyak kegiatan sekarang ini kita dari Dinas Kesehatan, karena termasuk satuan tugas yang berkompeten di dalam pencegahan penularan daripada COVID-19. Sehingga buat saya untuk melakukan apa saja ketika itu didukung oleh tim yang ada, termasuk kepala bidang, sekretarisnya, ini kita lakukan kita lakukan pendelegasian. Betul. Kemudian nanti mungkin itu disampaikan oleh Bupati bahwa itu rapat terbatas, kita akan menghadiri. Namun itu tetap selalu kita koordinasikan. Nah, kunci daripada kepemimpinan saya di sini, yang pertama bagaimana menciptakan organisasi itu bisa harmonis, bisa ada kebersamaan, bahkan kekeluargaan. Dan untuk saya tidak terlalu formal-formal, setiap sesuatu komunikasi koordinasi itu tidak formal. Kinerjanya Pak ya. Betul. Kemudian kita juga memberikan target apa yang harus kita buat. Yang berikut, saya memberikan keleluasan inovasi apa yang dibuat oleh puskesmas, sehingga kegiatan-kegiatan rutin ini ya silakan itu saja. Nah, bagaimana bisa mencari solusi daripada permasalahan itu, maka dibuatlah inovasi. Nah, inovasi yang selalu mereka buat ini adalah inovasi bagaimana ada satu gerakan masyarakat itu sendiri yang melakukan. Jangan kita terus. Kita ini pembina teknis, pelaksana teknis puskesmas, namun kita mengajak masyarakat ke dalam. Betul. Untuk bisa berbuat, nah, sehingga kita saja gampang untuk melakukan apa saja, termasuk yang mulai dilakukan sekarang adalah desa tangguh. Nah, desa tangguh ini sudah dikoordinasikan oleh
Dandim, Kapolres. Nah, kita di dalam Desa Tangguh ini, walaupun penanggung jawabnya adalah Pemdes, kita di dalam itu sebagai teknisi. Iya. Bagaimana Desa Tangguh yang sebenarnya. Itu yang mulai kita lakukan lagi. Kemudian hal yang baru lagi untuk karena Gorontalo Utara khususnya Dinas Kesehatan belum memperlakukan yang namanya P3K, Iya. pegawaian di kontrak itu. Nah, kita ambil bagaimana menciptakan kualitas kinerja pelayanan yang baik. Mulai tahun ini kita berlakukan setiap fungsional harus mempunyai STR. Nah, bukan saja yang tidak mempunyai STR tidak bisa melakukan atau tidak bisa ini, tapi kita memberikan kesempatan dan memberi solusi. Contoh saja, untuk perawat yang tidak punya STR, 2 bulan ke depan kita akan lakukan ujian kompetensi. Jadi jangan sampai kita hanya memberi ketegasan tanpa ada solusi. Oh, betul. Nah, ini kita buat. Begitu juga kebidanan, ya. Kebidanan. Jangan sampai mereka sudah tinggi-tinggi ataupun sudah susah payah melakukan orang tua menyekolahkan anaknya sampai perguruan tinggi, kemudian ilmu mereka itu tidak bisa diterapkan di puskesmas, di dinas. Nah, ini kita juga akan melakukan solusi-solusi. Oh, siap. Dan yang paling penting dengan 2021 itu kita dengan tingginya angka kematian ibu. Iya. Nah, ini juga kita lakukan strategi seperti apa yang kita buat. Pertama, dengan adanya mungkin pertolongan yang lambat, Iya. tindakan yang lambat, maka diinstruksikan kepada seluruh bidan-bidan kepala puskesmas untuk menempatkan bidan desa itu di masing-masing desa yang menjadi binaan mereka. Mantap, gak itu, Pak. Itu yang pertama. Yang kedua, kesiapan fasilitas di puskesmas. Nah, ini juga mempengaruhi. Puskesmas saat ini sudah ada 6 ya. Ada 6 puskesmas yang sudah sesuai dengan PMK 75. Kemudian fasilitas ambulans. Setiap puskesmas itu wajib 2 ambulans yang representatif. Innova. Ya, Innova. Itu sudah 7 puskesmas. Innova. Yang lainnya masih menggunakan HPV. Ya. Sehingga ini berbagai usaha upaya fasilitas, dan terutama dalam hal juga masyarakat ini kita berikan intervensi, terutama yang menengah ke bawah, untuk bisa menjadi memperoleh jaminan pemeliharaan kesehatan, karena itu wajib. Tapi kita bekerja sama dengan dinas sosial, mana sebetulnya yang bisa diprioritaskan, karena untuk data itu ada di dinas sosial. Nah, ini dan yang paling kami lakukan ketegasan itu pelayanannya, jangan sampai masyarakat itu datang tidak memperoleh kepuasan. Nah, ini kepuasan itu adalah kebanggaan dari dinas kesehatan. Betul. Siap, Pak. Oke, Pak, sebelum menutup mungkin ada artinya harapan atau apa masukan atau kisi-kisi untuk seluruh perawat di Gorontalo Utara, bidan atau semua tim medis ataupun medis untuk tetap artinya ayo bekerja guna untuk membangun daerah Gorontalo Utara. Silakan, Pak. Prinsip saya memberikan kisi-kisi kepada teman-teman yang berada di puskesmas, termasuk puskesmas, agar memperlihatkan kinerja yang baik. Itu yang pertama. Yang kedua, disiplin yang paling dikedepankan, karena dari disiplin itu bisa apa yang kita akan buat tidak akan tertunda, akan sukses sudah pasti. Yang berikut, pelayanan yang sudah ada sekarang ditingkatkan, ya,
Jadi kebutuhan kita sudah upayakan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat itu kita akan usahakan dari pemerintah daerah. Sehingga sampai hari ini saya juga melihat semangat daripada kepala puskesmas dan teman-teman yang pemegang program itu cukup luar biasa, ya. Dan itu yang diharapkan, ya. Dan motonya masyarakat puas kami bangga. Itu saja. Siap. Oke. Para subscriber, itulah tadi perbincangan kita sejenak, mungkin karena waktu Pak ya, artinya Kasih terlalu sibuk mungkin tadi Pak Kadis karena banyaknya mau program-programnya. Insya Allah mari kita doakan selalu sehat Pak Kadis. Amin. Dan sukses terus tanpa halangan dan hambatan apapun. Dan Pak Kadis pun berharap dalam kesimpulannya, mari bekerja sama, berikan pelayanan maksimal dan masyarakat merasa puas. Oke, cukup sekian. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share ke teman-teman pada channel Aswan 95 Pak Kusah.